Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul qiyam wasiyam wa fihi nuzulul Qur'an wa fihi lailatun allati hiya khairu min alfi syahr. Wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq lidzuhira ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qudil arwa wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya cintai, yang saya hormati para asatidah, tokoh agama, pewaris ilmu Nabi Muhammad SAW, wabil khusus yang hadir pada sore hari ini ada Guru Mahya Sarwani alias Guru Bungas, kemudian ada Ustadz Samsur Rizal, ada Ustadz Khair, Ustadz Ahmad Syarifuddin, dan ustadz-ustadz yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ya, fadal Pak Wabub. Ya. Mudah-mudahan para guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, bisa membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajah, Bapak Haji Arsuni sekeluarga, atallahu umrah wa hafidhahu min kulli balwa. Mudah-mudahan Bapak Haji Arsuni sekeluarga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan diberi keberkahan dalam hidupnya baik di dunia maupun akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tamu kita yaitu Bapak Wakil Bupati Bro, yang mudah-mudahan juga selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan, kelancaran untuk bisa memimpin Kabupaten Bro ini menjadi kabupaten yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, taufik, sehat walafiat, panjang umur, kita masih bisa masuk kembali dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita selalu diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat walafiat, bisa berpuasa sempurna di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan keluar bulan Ramadan ini dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi panjang umur, sehat walafiat untuk bisa menangi bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirnya kita dalam acara silaturahmi ini merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, khususnya diadakan di bulan suci Ramadan. Ini merupakan suatu keuntungan yang besar khususnya untuk tuan rumah. Kenapa? Karena beliau memberi makan orang yang sedang berpuasa. Selain acara silaturahmi, acara buka bersama, pahalanya banyak, jangan dianggap remeh. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kita disunahkan untuk memberi takjil kepada orang yang sedang berbuka puasa atau sedang berpuasa, tanpa dikurangi sama sekali pahalanya. Jadi maaf, ini yang hadir bisa ratusan, yang hadir bisa ratusan.
Ini semuanya sohibul bait, sohibul hajat dapat pahalanya tanpa dikurangi sama sekali. Jadi setiap dari kita berpuasa dapat pahala 100%, sohibul bait itu juga dapat pahala puasa kita 100% tanpa dikurangi. Bisa Anda bayangkan kalau yang datang mungkin maaf jelek-jelekan 500 orang. Berarti sohibul bait dapat pahala 500 orang yang berpuasa. Makanya pahala memberi takjil orang yang berpuasa itu pahalanya besar. Maaf kalau kita insya Allah mudah-mudahan kalau ditakdir oleh Allah Ta'ala untuk umroh bulan suci Ramadan, itu Anda lihat di Madinah itu, ya, setiap mau masuk Madinah itu ada tempat khusus yang sudah ditentukan. Jadi para donatur itu ingin memberi takjil orang yang sedang berpuasa. Jadi sudah ditentukan di Masjid Nabawi itu besar. Tapi subhanallah di Masjid Nabawi itu full. Semuanya orang ngasih makan. Sudah ditentukan, maaf ukurannya 20 meter kali 5 meter. Nanti kamu ngasih takjil orang untuk 30 orang, untuk 40 orang. Itu semua orang berebut untuk mencari atau memboking tempat di Masjid Nabawi tersebut. Bukan hanya ngasih makan orang, tapi nyuruh orang lain untuk nyari orang untuk bisa makan di tempatnya. Jadi biasanya kalau Anda insya Allah kalau umroh bulan suci Ramadan, kalau masuk di pintu Nabawi itu sudah banyak anak-anak atau orang yang akan berebut nari Anda untuk bisa duduk di tempatnya mereka. Kenapa? Yang narik itu dapat uang. Yang narik saja dapat uang. Jadi kata orang-orang yang donatur di sana, yang memberi takjil makan, kalau kamu bisa mendapatkan satu orang, kamu saya kasih 20 real. Nanti ada yang ngasih, kamu kalau bisa mendapatkan orang yang duduk makan di tempat saya, kamu saya kasih 30 real. Jadi bukan berani ngasih makan orang yang berpuasa, tapi berani ngasih orang yang mencari orang lain untuk bisa duduk di tempatnya. Bisa Anda bayangkan. Kenapa? Saking menunjukkan besarnya pahala memberi takjil orang yang berpuasa. Sampai mereka bukan orang untuk mencari orang lain untuk duduk di tempatnya. Bayangkan, Pak. Nah, kalau maaf kalau dapat 10 orang, kalau dapat 20 real saja, itu tuan rumahnya mengeluarkan 200 real. 100 real itu berapa sekarang? 1 real itu 3.800, anggap 4.000. Berarti kalau 100 real 400.000 ya. Kalau 200 real 800.000. Itu kadang-kadang ada yang ngasih 20, ada yang ngasih 30, ada yang ngasih 50 real satu orang. Bisa Anda bayangkan. Berebut mereka semuanya. Jadi sudah mengeluarkan takjil, mengeluarkan uang biaya untuk narik orang. Subhanallah, luar biasa. Kenapa? Karena saking besarnya memberi takjil orang yang berpuasa. Makanya maaf setiap individu dari kita ini disunahkan untuk memberi takjil orang yang berpuasa. Jangan cuma senang diundang. Senangnya diundang, berbuka di sana, berbuka di sana, berbuka di sana, tapi nggak pernah ngundang orang lain untuk takjil. Ini aneh ini. Kalau kita maaf memang nggak bisa ngundang orang untuk takjil berbuka di rumah kita, minimal kita bisa ngasih makan 5 kotak, 3 kotak kita bagikan kepada orang yang berpuasa. Walaupun nggak banyak, tapi rutin tiap hari. Mungkin 3 kotak, mungkin 5 kotak, tapi tiap hari. Atau mungkin 1 kotak lah. Kalau nggak mampu 1 kotak. Kenapa? Karena pahalanya besar. Oleh karena itu maaf. Pahala memberi makan orang yang sedang berpuasa itu pahalanya istimewa kata Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang tahu nilainya pasti insya Allah setiap harinya akan mengeluarkan takjil untuk orang yang sedang berpuasa. Saya biasanya ya, kalau bulan Ramadan itu saya lihat satu warung KFC, McDonald atau warung-warung yang lainnya, kalau sudah antriannya seperti mengular, itu berarti warungnya gratis. Tapi kalau tidak mengular berarti bayar. Itu Anda ingat-ingat aja.
Jadi kalau Anda nanti umroh melihat ada orang yang antrinya mengular ikut antri, itu pasti gratis. Itu pasti gratis. Saya berapa kali kalau mau berangkat ke masjid lihat orang antrinya seperti ular. Saya tanya sama mutawif, ini apa? Oh ini digratiskan Beb. Sama orang yang kaya di booking. Seluruh makanannya di booking. Satu warung itu di booking. Satu restoran di booking. Suruh dibagikan kepada fuqara wal masakin yang sedang berpuasa. Subhanallah. Itu hampir tiap hari pemandangannya itu. Bisa Anda bayangkan di booking ini bukan jutaan lagi loh. Ini puluhan juta harganya. Tiap hari orangnya mengeluarkan puluhan juta untuk memberi takjil orang-orang yang sedang berpuasa. Kalau maaf kalau orang nggak tahu nilainya mungkin nggak mau, lebih baik uangnya ditabung. Lumayan buat beli Innova baru. Lumayan buat beli Avanza baru daripada ngasih orang makan. Cuma kalau orang yang tahu nilainya nggak mungkin dia menyimpan itu uang. Kenapa? Karena balasannya lebih tinggi nanti dari Allah Subhanahu wa taala daripada menyimpan itu uang. Oleh karena itu maaf kita ini jangan cuma senang nerima, tapi juga harus memberi. Jangan mengatakan saya tidak mampu. Walaupun maaf Anda cuma mampunya ngasih makan satu kotak, umpamanya cuma mampunya ngasih satu minum air, silahkan. Itu semampunya kita masing-masing. Oleh karena itu setiap dari individu kita mudah-mudahan ditakdir oleh Allah Ta'ala dibuka hatinya semuanya untuk bisa berbagi kepada orang yang sedang berpuasa. Dan mudah-mudahan berkat rezeki yang kita keluarkan untuk berbagi tersebut, rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, Pak. Apalagi maaf kita berkumpul di sini dalam acara silaturahmi. Ya, silaturahmi ini salah satu acara yang sangat disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena silaturahmi seperti ini manfaatnya banyak. Bukan hanya Anda kenyang nanti dapat makanan. Itu ada pilihannya banyak. Soto Makassar ada. Kemudian ada prasmanan di belakang. Bukan hanya dohirnya saja. Kalau dohirnya kita kenyang makanan. Tapi kalau masalah batinnya manfaatnya banyak. Kata Nabi Muhammad, orang yang senang berkumpul acara silaturahmi ini, yang pertama umurnya akan dipanjangkan dalam keadaan sehat walafiat. Anda kalau senang silaturahmi seperti ini Pak Bu, insya Allah Anda panjang umur, sehat walafiat. Panjang umur itu penting. Cuma kalau panjang umur sakit-sakitan percuma. Apalagi maaf orang zaman sekarang sudah umurnya pendek-pendek, sakitnya banyak. Umur 40 sudah gula. Umur 40 sudah asam urat. Umur 40 sudah tekanan, sudah vertigo. Coba Anda lihat orang-orang dulu itu subhanallah, 70 masih sehat, 80 masih sehat. Kalau orang sekarang beda Pak. Umurnya masih muda kadang-kadang sakit. Nggak beda dengan orang dulu. Orang dulu itu sudah panjang umur, sehat walafiat. Ya. Kenapa? Karena orang dulu itu ahli ibadah, ahli silaturahmi. Bukan ahli ibadah saja, ahli silaturahmi. Sampai di maaf di salah satu kota di Surabaya atau di Malang, itu ada ulama sama habaib yang kerjaannya tiap hari silaturahmi. Tiap hari habis sholat subuh datang ke rumah temannya yang berbeda-beda. Yang penting duduk 5 menit pulang. Yang penting duduk 5 menit pulang. Itu tiap hari. Tapi beda-beda orang loh ya. Jangan sama. Kalau sama bisa enek tuan rumahnya. Ya, zurhiban tasdad huban. Kalau silaturahmi ke rumah seseorang itu jarang-jarang, jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan enek. Kalau kata para ulama jarang-jarang itu bikin cinta. Silaturahmi sebulan sekali itu orang kangen. Tapi kalau tiap hari sumpek. Kenapa? Karena saya juga pernah merasakan di silaturahmi satu orang tiap hari pertama senang, lama-lama sumpek juga saya. Ya. Memang subhanallah ini perkataan ulama. Ini ada kiai sama habaib, kalau habis sholat subuh bareng-bareng silaturahmi ke rumah teman-temannya, tapi beda-beda. Jadi satu orang itu bisa didatangi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tapi beda-beda, tiap hari itu beda-beda. Duduk 5 menit, duduk ngobrol, ada nasihat sedikit pulang. Duduk ngobrol, ada nasihat sedikit pulang. Subhanallah, dua-duanya panjang umur. Umurnya sampai 100 tahun lebih. Umurnya sampai 100 tahun lebih. Kenapa? Kerjaannya tiap hari silaturahmi keliling. Habis sholat subuh keliling. Bukan silaturahmi minta teh, minta wadah loh, bukan loh ya.
Yang kita takutkan nanti silaturahminya minta teh, minta wadai. Mana ini kopinya kok nggak keluar? Mana ini makanannya kok nggak keluar? Bukan. Mereka tujuannya bukan makanan, bukan minuman. Tapi memang tujuannya untuk silaturahmi. Subhanallah, umurnya 100 tahun lebih masih sehat, masih kuat. Subhanallah. Berkat apa? Berkat silaturahmi. Kata Nabi Muhammad, orang yang senang silaturahmi itu panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Ya, panjang umur itu penting. Tapi kalau dalam keadaan sakit-sakit ya percuma. Apa artinya? Maaf, Anda panjang umur umpamanya tapi sakit-sakitan. Ya, nggak bisa makan kambing takut tekanan. Nggak bisa makan kambing takut kolesterol. Ya, nggak bisa makan kopi santan takut asam lambung umpamanya. Seperti yang ngomong ini lagi asam lambung. Ya, macam-macam. Ya. Tapi kalau orang dulu subhanallah panjang umur sehat. Bukan berarti sakit itu jelek. Enggak, sakit itu bagus. Sakit itu pelebur dosa, ngangkat derajat. Sampai ada seorang sahabat sakit minta doa kepada Nabi Muhammad supaya dikasih sembuh. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu saya doakan kamu pasti sembuh. Tapi kalau kamu tidak saya doakan, maka penyakit itu bisa melebur dosamu dan mengangkat derajatmu. Kamu pilih yang mana? Pilih sembuh saya doakan, apa pilih dosamu dilebur dan derajatmu diangkat? Kata orang tersebut, sahabat tersebut, ya Rasulullah jangan didoakan. Biarkan saya sembuh dengan sendirinya supaya melebur dosa-dosa saya dan mengangkat derajat saya. Akhirnya salah satu sahabat berkata, ya Rasulullah kalau begitu saya minta sakit ya. Kata Nabi Muhammad, jangan minta sakit, minta sehat walafiat. Tapi kalau sakit sabar. Sakit sabar. Kenapa? Sakit itu ngangkat derajat sama melebur dosa. Jadi kata para ulama, Pak Bu, kalau kita sakit itu jangan langsung ke dokter, jangan. Dinikmati dulu sakitnya. Ya. Tapi kalau kecelakaan di tengah jalan jangan suruh nikmati. Ini kecelakaan di tengah jalan sudah kejet-kejet, nikmati dulu ya sebentar lagi baru ke rumah sakit. Jangan. Itu kalau maaf mungkin sakit perut, sakit gigi, pusing, itu suruh nikmati dulu kata para ulama. Jangan langsung minum obat. Jangan langsung ke dokter supaya Anda bisa merasakan nikmatnya syukur sehat ketika Anda merasakan sakit. Ketika Anda merasakan sakit akan merasakan nikmat syukurnya sehat. Makanya kalau sakit jangan langsung ke dokter, jangan minum obat. Kalau sudah tidak tahan baru minum obat, baru ke dokter. Itu sunnah dari ulama. Ya, tapi kalau yang kecelakaan jangan langsung bawa ke rumah sakit. Jangan suruh nikmati dulu. Ya, orang sudah sakaratul maut, sudah sakit keras, suruh nikmati dulu. Akhirnya meninggal di tengah tempat nanti, di tempat tersebut. Jadi penting, ya, panjang umur penting, sehat walafiat juga penting. Orang kalau sehat, panjang umur berarti akan mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti sakit itu jelek. Sakit itu maaf, kadang-kadang orang yang nggak pernah sakit itu nggak bagus Pak Bu, maaf. Nabi Muhammad itu pernah didatangi oleh seorang Yahudi Muslim, Yahudi mu'alaf masuk Islam, punya anak cantiknya luar biasa. Seandainya ini jadi istrinya Nabi, mungkin jadi istri tercantiknya Nabi Muhammad SAW. Si ayah ini datang kepada Nabi Muhammad, ingin supaya Nabi Muhammad ini menikahi anaknya yang masih gadis. Cantiknya luar biasa, dipuji oleh ayahnya dengan pujian yang hebat. Sampai Nabi Muhammad ini tertarik. Nabi Muhammad tertarik. Ketika Nabi Muhammad tertarik, ketika Nabi Muhammad tertarik, ingin menikahi anak dari perempuan Yahudi Muslim ini. Subhanallah, sudah ingin menikah dengan perempuan tersebut. Si ayah ini berlebihan sambil mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillah anak saya ini mulai lahir sampai dewasa nggak pernah sakit. Mulai lahir sampai dewasa nggak pernah sakit. Langsung batal. Batal. Oh kalau begitu batal. Berarti anakmu kurang berkah kata Nabi Muhammad SAW. Bayangkan langsung batal.
Kenapa? Karena ayahnya berlebihan mengatakan anaknya nggak pernah sakit mulai bayi sampai dewasa. Langsung dibatalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti anakmu kurang berkah. Karena kalau orang yang sehat terus itu takutnya bisa lupa kepada Allah Ta'ala atas nikmat sehat. Tapi kalau dikasih sakit dia akan mendapatkan nikmat syukur atas nikmat sehat, dia bisa merasakan. Contoh yang konkret, kalau orang sakit Pak Bu, maaf, kalau orang sehat itu kadang-kadang jarang megang tasbih, jarang tahajud, jarang baca sholawat. Coba kalau sudah opname di rumah sakit, apalagi masuk ICU yang dipegang tasbih terus, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, nggak pernah lepas untuk dzikir ketika sakit. Tapi kalau ketika sehat itu tasbihnya ditaruh lagi. Kenapa? Karena memang kadang-kadang orang itu dikasih sakit supaya orang itu dekat dengan Allah Ta'ala. Jangankan orang awam Pak, maaf saya aja kalau dikasih sakit, maaf apalagi sakitnya agak parah, itu kadang-kadang takut mati. Itu nggak lepas tasbih, nggak lepas dzikir, nggak lepas doa. Coba kalau dikasih sehat, wah lupa sudah, dzikirnya lupa. Itulah sifat manusia. Jadi kadang-kadang sakit itu membawa nikmat yang dia aslinya jauh dari Allah Ta'ala, akhirnya tambah dekat. Tapi kalau maaf kita tidak boleh untuk minta sakit, selalu minta sehat. Ya, yang pertama, orang yang senang silaturahmi seperti ini dikasih panjang umur, sehat walafiat. Kemudian yang kedua, rezekinya akan dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang senang silaturahmi itu rezekinya nggak bakal habis. Anda jangan ngitung rezeki itu rezeki uang ya, maaf. Rezeki itu banyak. Ketenangan jiwa itu rezeki. Anak yang soleh soleha itu rezeki. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu rezeki. Orang yang ahli ibadah itu namanya juga rezeki. Jangan rezeki cuma dihitung dohirnya saja. Kalau punya uang, punya tabungan, punya rumah, punya mobil, berarti rezekinya bagus. Bukan. Itu rezeki tambahan saja. Rezeki yang paling utama itu ketenangan jiwa. Punya anak yang soleh, ahli ibadah, ahli Al-Quran, ahli ke masjid, ahli dzikir. Itu rezeki batin yang paling utama. Kata Nabi Muhammad, orang yang senang silaturahmi seperti ini, maka rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Bukan rezeki dohirnya saja, rezeki batinnya akan dimudahkan. Maaf kalau orang senang silaturahmi, itu insya Allah kalau dia malas ke masjid akan diberi semangat untuk sering ke masjid. Kalau dia maaf jarang baca Quran, suatu saat dia akan diberi kegemaran oleh Allah Ta'ala untuk baca Quran. Kalau orang itu senang silaturahmi seperti ini, yang biasanya malas hadir pengajian, insya Allah dikasih kemudahan untuk bisa hadir pengajian. Maaf kalau sedang silaturahmi, rumah tangganya yang kurang bagus, akhirnya dikasih rumah tangga yang bagus oleh Allah Ta'ala. Orang yang memiliki anak yang nggak bagus, anaknya nggak soleh, nggak soleha, tapi kalau senang silaturahmi, insya Allah anaknya dijadikan anak yang soleh soleha. Kalau orang itu maaf mudah sumpek, mudah stres, banyak problem, sering galau, kalau sering menghadiri acara-acara silaturahmi seperti ini, maka problem hidupnya akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Orang itu akan diberi ketenangan jiwa dan diberi ketenangan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mudah sumpek, nggak mudah stres. Oleh karena itu maaf jangan dianggap remeh. Oleh karena itu sering-sering hadir acara silaturahmi seperti ini, kata Nabi Muhammad SAW. Rezeki dohir dan batinnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bu, maaf, rezeki yang barokah dengan rezeki yang tidak barokah itu jangan disamakan ya. Rezeki itu bukan dilihat dari kuantitasnya, bukan dilihat dari jumlahnya, tapi kualitasnya. Kalau kuantitasnya tinggi, nilainya banyak, tapi kalau kualitasnya jelek, nggak barokah, itu cepat habis. Tapi kalau kuantitasnya rendah, nilainya sedikit, tapi kualitasnya tinggi, barokah, ini yang kekal.
Jadi dapat rezeki itu jangan dilihat dari jumlahnya, tapi dilihat dari kualitasnya. Kalau kualitasnya barokah, walaupun sedikit pasti kekal itu rezeki. Contoh yang konkret kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, perbedaan barokah dengan tidak barokah itu seperti perumpamaan maaf-maaf kambing dan anjing. Anjing itu Pak, kalau sekali melahirkan 4, sekali melahirkan 5, 6, 7 kadang-kadang. Kambing kalau melahirkan cuma 1, mentok-mentok 2 ekor. Itu pun masa hamilnya anjing dan kambing lebih lama kambing. Anjing itu masa hamilnya cepat, sekali keluar 5, sekali keluar 6 anaknya. Kalau kambing masa hamilnya lama, keluarnya 1, paling banyak 2. Tapi subhanallah, kambing dipotong tiap hari jumlahnya nggak habis-habis. Ada terus, padahal dipotong tiap hari. Jangankan di Bro, di Jakarta, keluarga saya, sepupu saya, itu tiap hari motong kambing 30 ekor, 1 orang loh ya. Itu tiap hari 30 ekor. Itu sepupu saya saja. Kalau 1 orang 1 Jakarta motong kambing tiap hari mungkin bisa ratusan, bisa ribuan tiap hari. Tiap hari itu baru di Jakarta. Belum di Bandung, belum di Semarang, belum di Surabaya, belum di Bali. Kalau jumlahnya kambing ini seluruh Indonesia dipotong tiap hari Pak, ribuan ekor. Kalau dalam 1 bulan bisa ratusan ribu ekor, tapi subhanallah kambing nggak habis-habis. Anjing nggak pernah dipotong. Siapa yang pernah motong anjing? Kecuali orang-orang tertentu aja. Ngelihat anjing dimasukkan karung, dikepruk, prak, baru dibikinkan sate rica-rica, R1, R2. Ya pernah makan R1, R2. Hati-hati kalau rumah makan R1, R2, rica-rica anjing, rica-rica babi, B1, B2 pakai kode. Ya. Nggak semua orang makan anjing, tapi subhanallah anjing nggak kelihatan, nggak seperti kambing. Kambing yang dipotong tiap bulan ratusan ribu ekor itu nggak habis-habis. Anjing saja yang melahirkan banyak, tapi jumlahnya nggak kelihatan. Seakan-akan kelihatan kambing selalu banyak daripada anjing. Padahal kalau dihitung kuantitas mestinya anjing ini lebih banyak daripada kambing. Cuma itu menunjukkan kata Sayyidina Ali, itulah perbedaan barokah dengan tidak barokah. Anjing tidak barokah walaupun jumlahnya banyak tapi nggak kelihatan. Kambing karena barokah walaupun jumlahnya dipotong terus tiap hari tapi kelihatan banyak terus. Itulah perbedaan barokah dengan tidak barokah. Oleh karena itu jangan sampai tertipu. Lebih baik rezeki sedikit tapi barokah daripada banyak nggak barokah. Ya. Sampai pernah ada seorang pengemis dikasih sedekah sama seseorang saudagar. Ketika dikasih uang 100 real, si pengemis ini tanya, maaf Pak, ini uangnya halal apa haram? Sudah dikasih, tanya halal apa haram? Kita ini kalau dikasih orang, kira-kira kita tanya kah? Ini haram apa halal? Berani Anda tanya sama orang? Mungkin ditempelin Anda, kurang ajar, sudah dikasih banyak omong. Ini dikasih orangnya masih tanya, kenapa orang ini warok memang. Subhanallah yang ngasih jujur, maaf ini rezeki nggak barokah. Oh kalau nggak barokah bawa aja. Kalau nggak halal bawa, saya nggak mau rezeki yang tidak halal, saya nggak mau bawa. Nggak lama datang orang kedua ngasih 10 real. Ditanya lagi sama si pengemis ini, maaf 10 real ini halal apa enggak kamu dapatkan? Si pemberi donatur tersebut, dermawan tersebut mengatakan dengan jujur, maaf ini 10 real ini saya dapatkan dengan cara yang tidak benar. Oh bawa, saya nggak mau. Saya nggak mau nerima. Akhirnya datang orang yang ketiga cuma ngasih 1 real. 1 real atau 1 dirham. Ditanya lagi, maaf kamu ngasih saya 1 real ini uangnya dari halal apa haram? Oh ini halal. Oh ya kalau halal saya terima kasih ya, mudah-mudahan rezekimu tambah barokah. Akhirnya dia mengambil uang 1 dirham itu, yang halal 1 real itu, yang 10 haram ditolak, yang 100 haram
ditolak. Akhirnya orang itu beli ikan ke pasar. Ketika beli ikan ke pasar 1 real, 1 dirham, orang itu ikannya dibawa pulang ke rumah, dibelah perut ikannya, nggak taunya dapat mutiara, Pak. Ketika mutiara itu dijual ke pasar, harganya 1.000 real, 1.000 dirham. Bayangkan, berkat nolak 100 real yang haram, nolak 10 real yang haram, nerima 1 real yang halal, langsung rezekinya dikasih barokah, diganti oleh Allah Ta'ala 1.000 real. Subhanallah, 1.000 dirham. Oleh karena itu jangan tertipu. Cuma kalau tipuannya banyak, kita kadang-kadang yang mikirnya susah. Dikasih 100.000 halal, 1 miliar haram, 10 miliar haram. Kira-kira pilih mana kita? Yang halal ini 100.000, yang 1 M haram, 10 M haram. Kira-kira pilih yang mana? Nggak usah munafik-munafikan lah. Pilih yang mana kira-kira? Ya, nggak apa-apa. Pasti pilih yang 10 miliar. Yang berbuat dosa dia kok, bukan saya. Saya kan dikasih. Ya, saya dikasih. Saya kalau dikasih ya mikir juga. Ini 100.000 sama 10 miliar, Bu. Sayang ini. 10 miliar, waduh bisa buat Alphard 10 biji nih. Tapi subhanallah kalau orang warok nggak mau. Tapi subhanallah langsung diganti rezekinya oleh Allah Ta'ala. Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad, kalau orang itu senang hadir pengajian seperti ini, silaturahmi seperti ini, maka di akhir umurnya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu maaf, jangan pernah bosan-bosan untuk menghadiri acara silaturahmi. Acara silaturahmi ini umum, bukan acara cuma makan-makan seperti ini. Ya maaf, acara pengajian itu silaturahmi. Hadir pengajian di masjid, hadir pengajian di sini, hadir pengajian di rumah, berbuka puasa bersama-sama, sahur bersama-sama, dimanapun itu ada acara perkumpulan, itulah acara silaturahmi. Yang tujuannya perkumpulan itu adalah nilai ibadahnya, bukan perkumpulan main catur, bukan perkumpulan main karambol, bukan perkumpulan main domino, bukan. Acara silaturahmi itu adalah perkumpulan yang dimana perkumpulan tersebut mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Maka akan insya Allah dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya dikasih barokah, dan insya Allah mudah-mudahan di akhir umur kita semuanya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit yang bisa sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan sekali lagi saya maaf. Apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu adzan maghrib, waktu berbuka kita zikir bersama-sama. Zikir. Sebelum zikir, minta doa kesembuhan Habib untuk saudara dari tuan rumah Haji Abdul Qadir dan Hajjah Erna. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit beliau zahir dan batin, digantikan dengan sehat wal afiat. Minta doa selamat Habib. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tanjina biha min jamil afwani wal afat wa taqdir lana biha ya Allah min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغنا يقصعون من جميع خير في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب دعوة ويقاضي الحاجات ومغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الأمور وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا يا الله في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين اللهم أنت الصفة ببركة المصطفى صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.